Halo, halo, halo. Halo sobat bacot. Gini-gini doang. Iya, gue lagi serak nih. Serak lah. Abis ngapain lo? Abis Nyanyi. Nyanyi. Oh, gitu. We love you Chelsea. Oh, We do. Ya kan. Kemarin kalah Kalah biasa kita aja. nih. Aduh. By the way, selamat buat Liverpool ya. Udah Angkat piala akhirnya. angkat piala. Setelah 3 Kemarin. dekade. Yang gue mau nanya ini sama si Bayu nih. Udah ganti baju belum, Bay? Anjir. Kemarin kan dia ngomong. Baju apaan? Kan lu katanya nggak mau ganti baju sampai Liverpool angkat piala gitu kan? Iya, kemarin. Udah. Gua udah ganti baju ya. Udah angkat piala akhirnya selama 30 tahun. Yo, akhirnya selama lu hidup dia Liverpool angkat piala aja. Angkat piala IPL. Iya, IPL ya. Iya. Kalau champion mah dia udah lebih banyak. Oh, lebih banyak ya? Iya. Oke, balik lagi sama kita nih di episode ke-8 menjelang game week 8 terakhir. apa 9? 9. Aduh, lu saking nggak mau ininya ya, Nggak mau pisahnya gue sama di tahun ini, coy. Aduh, yang sedih lah. Jadi, Gay. Hah? ah, Gay. GGMU. Anjir, bisa aja. Nah, By the way, ini apa namanya ya? Last episode untuk musim 2019-2020. Jadi gue ucapkan terima kasih banyak buat sobat-sobat bocotin dan para manajer yang sudah subscribe kita. subscribe, dukung, support, Ya, support komen. semuanya, like, komen, dan semua masukan juga udah banyak kita tampung semua. Mudah-mudahan kita nggak berhenti sampai di sini aja gitu. Yoi. Mudah-mudahan kita masih lanjut di tahun depan. Dan tahun-tahun setelahnya, selama Nah. FPL ada kita ada ya kan. Jadi gue sebagai editor ya sama host, maksudnya ada rasa tersendiri lah. Sombong weh. Enggak sombong. Maksudnya gue senang juga soalnya sekarang bacotin ada yang nungguin tiap minggu gitu. Yoi. Alhamdulillah. Jadi itu semacam support juga lah buat gua sama Raka sama Bayu, biar bagaimana menyajikan materi yang benar-benar matang buat kalian gitu. Biar kalian tinggal makan ya. Tinggal makan dan tinggal tentuin pilihan aja. Misal kalau lu ragu sama pilihan lu bisa putar Asik. episode bacotin. Bukan gitu. Oh, bukan. Ya nggak, Bay? Oke. Nah, episode kali ini seperti biasa nih, apa aja nih isinya nih? Coba dikupas satu persatu. Oke, di segmen pertama kita ada strategi transfer. Ya, coba Bayu deh suruh ngomong, dia kayaknya nggak hafal nih segmen kita nih. Lu hafal nggak, Bay? Hafal nggak sih lu, Bay? Anjir gua mulai detail. Gue takutnya lu terlalu fokus sama FPL tapi sama videonya ini nih dia nggak fokus gitu. Iya. Mikir line up-nya gua. Iya. Terlalu Atau lu bakar ini apa namanya sibuknya pesugihan mah apa lupa lu sama ini. lupa dia. Ini baru turun gunung gua. Baru dapat sinyal. Oke, segmen 2 apa, Bay? Lu udah turun gunung nih. Udah siap lu. Best 11. Kita udah pesugihan, kita udah bakar menyan, Bayu udah turun gunung. Kita sajikan nanti di segmen kedua. Oke, segmen ketiga apa? Ketiga, triple captain. Oh bukan. Pemilihan kapten. Habis banyak banget yang nanyain triple captain, siapa bang? Triple captain. Ini gua perhatiin nih di terakhir ini episode terakhir apa namanya di game week terakhir ini. Chipnya triple captain Free hit. atau pre-hit itu doang. Ada yang bench boost. Itu Ada yang nanya bench boost. paling dikit doang Iya, gitu. dikit, Tapi dikit. lebih banyak triple captain ketimbang ini bench Bench boost, betul. Tapi yang paling banyak free hit. Kayak kita nih bertiga kan kita nyimpen free hit untuk game terakhir ini. Iya kan? emang. Sengaja Jadi ya begitulah. Nanti Oke. kita jelasin. Ya, tunggu dulu ada segmen 4 lagi. Segmen 4 Lupa. Nambah segmen. Apa tuh? Q&A. Q&A ya. Kemarin editor udah share ya. Udah share gua. Jadi di komunitas Facebook udah gua share, di Twitter juga udah, sama di Instagram juga udah. Cuman memang yang lebih banyak nanya itu di Twitter sih. Twitter sama Facebook hampir sebanding sih, cuman beda-beda dua doang. Lebih banyak di Twitter. Segmen 5. Nggak ada. Jadi slotnya masih kosong ya. Oke, jadi sekarang kita masuk di segmen 1 yaitu Strategi transfer. strategi transfer. Jadi strategi transfer kita ini isinya juga nggak jauh-jauh dari free hit ya.
Ya karena memang kita free hit semua. Jadi para manajer yang nonton video kita ya mungkin free hit kita juga bisa jadi referensi juga sih buat kalian gitu. Betul. Tapi keputusan tetap ada di tangan kalian gitu. Yoi. Oke, siapa dulu yang pertama nih? Biasanya kan gua, jadi lu dulu dong. Apa Bayu Apa dulu? Bayu dulu? Bayu. Bye. Oh, Dia tuh kalau diri, baik. Kayak lagi sambil ngunyah gitu. Kenapa? Kok bagian gua gitu? Enggak, ini habis turun gunung kan. Oh, iya. Bingung dia. Oke, Bay. Gimana? Lu habis turun gunung, lu habis menemukan nama siapa nih? Bisikan siapa nih? Sebenarnya nih game week terberat sih ya, karena di samping juga terakhir kan mental kita kan juga udah mulai kegoyang kan, udah mulai fisik udah mulai lemah ya kan. Ini gua berdiri aja nggak sanggup, cuy. Saking lemahnya. Tai lah. Ya, gua hampir nonton semua sih, ya 80% lah. Nah, gua kalau buat strategi transfer game week 38 kan makin free hit ya, kalau gua sih pribadi. Gua mungkin orang-orang bakal men-triplekan City banyak kan kalau gue lihat. Iya, Norwich Karena lawannya ya Norwich. Cuman ada cumannya, Bay. Main nggak? Rotasi enggak? Gue dengar kabar dari orang dalam yang main besok itu usia 23-nya, coy. Lanjut, Bay. Nah, jadi kalau gue mikirnya triple City oke, bagus, tapi itu kenapa ya menurut gue tuh terlalu banyak gitu, too much, karena Norwich pun pasti main akan bertahan, bakal numpukin pemain di sana. Jadi nggak terbuka lawan-lawan City yang sebelumnya kayak Bournemouth, Watford yang mereka masih butuh menang. Kalau Norwich udah kayak ya udahlah, gua tinggal ngabisin tiket. Tapi di musim di putaran pertama kemarin 3-0 menang loh Norwich. Norwich 3-0. Ya itu kan Puki masih party. Sekarang dia udah cuci piring. Gimana, Bay? Lanjut, Bay. Nah, jadi gue mikir gue mungkin bakal mengambil Manchester City hanya 2 aset aja. Itu sih. Siapa tuh? Ya dilihat aja kan kita nampilin. Oke. Gue utamain pasti David Silva. Oke. David Silva karena kan dia juga last game biasanya Pep ngasih ibaratnya penghargaan lah main dia terakhir kayak dulu Vincent Kompany kan. Di samping dia juga kemarin istirahat kan. David Silva. Terus yang kedua itu Raheem Sterling. Nah ini jagoannya Bayu nih. Dan Sterling. Adanya Bayu ya. The next salah kan kalau kata tweetnya Bayu kemarin. Lu kalau ngelihat Sterling nyengir, itu kayak Bayu aja. Kuda. Gimana, Bay? Bayu Sterling, Raheem Bayu. Sterling gue mikir. Sterling Octavianto. Memang kan lagi dia kayak dapat formnya setelah restart kan. Iya. Dan dia kapten material banget. Jadi Sterling sih misalkan main, Sterling harus diutamain. Tapi Sekarang kan gini, Manchester City kan, kita kan harapannya kan dapat bocoran tim line up kan 10 menit atau berapa menit kan. Jadi kita harus nyiapin beberapa strategi sih, pemain-pemain aja siapa yang misalkan dia yang main siapa gitu. Tapi untuk strategi gue pertama ini yang David Silva dengan Sterling, gue bakal komboin dengan depannya Big Gun, Harry Kane dan Aubameyang. All out attack nih Bayu nih. bisa diserang memang. Yang udah siapin kan selain Kane kan juga dapat formnya lawannya Palace yang lagi jelek defense-nya, terus juga Aubameyang convert lawannya yang bakal menyerang Watford. Ya. Dan ini bakal nyaman banget sih Aubameyang lawannya tim-tim kayak begini. Nggak kayak dulu Aston Villa, yang kemarin Aston Villa kan bertahan tuh. Nah, depannya udah gue masang terus untuk tengahnya tadi David Silva Sterling oke, gue masukin jagoan gue selama satu musim ini. Pulisic. Muhammad Salah. Muhammad Salah. Kirain gue Pulisic. Di saat orang-orang pada ngebuang, gue ambil mau Salah. Gitu ya. Alasannya kenapa Bay kalau Muhammad Salah Bay?
alasannya gue rasa dia dari kemarin tuh kayak gregetan, udah banyak chance tapi nggak nyetak gol. Terus juga lawan Newcastle yang backsnya lagi pada cedera. Dan di samping itu juga saingan gue di Indonesia banyak yang pakai Salah. Kenapa nggak Mane? Nggak kepikiran Mane loh? Ya karena itu. Kalau dilihat ya, dilihat nih kalau udah bingung kayak gini nih, lihat slide iPads, kita bisa ngeliat statistik baru nih. Jadi eye test dulu baru statistik. Kita pakai statistik, jangan di awal-awal pakai statistik. Oke. Testnya udah, statistik lu gimana? Statistiknya itu, Mo Salah itu big chance-nya lebih banyak daripada Sadio Mane, dan kemarin tuh shoot-nya lebih banyak jauh daripada Mane. Oke. Gitu. Gitu. Berarti makanya ngambillah Salah gitu. Tahan dulu, Bay. Jadi jangan nanya lagi nih, Salah apa Mane? Kita udah jelasin kan tadi sama Bayu. Dan maaf kami nggak menampilkan grafik. High text dulu baru grafik, baru ini Ya statistik. udah lu tampilin dah tuh. Oke. Terus gimana Bay? Untuk depan tadi kan udah. Depan ya? udah. Terus tengah gua ambil Pulisic. Gua agak cepat aja dulu ya, nanti kan kita bahas ada best 11 kan. Iya, oke. Terus belakangnya gua masang Tierney, Peters, Aurier. Bener. Itu back saya semua sih. Aurier. Tierney nama baru nih, Bayu nih. Iya, aset Arsenal ya. Aset Arsenal. Oke, mungkin Bayu cukup ya. Oke, silakan dilanjut. Lu dulu lah, gue yang terakhir lah. Kan gue selalu pertama, gantian lu lah. Ya, kan gue yang buka tadi. Oke, saudara Raka, bagaimana? Kalau gua, sebenarnya ini agak ngotak-atik terus sih gue tiap hari ya, nggak tiap hari lah, setiap sehari bisa 2 kali 3 kali gue otak-atik. Cuman yang sekarang sementara sih yang udah fix dari kemarin gue bikin itu triple dev-nya Burnley. Alasannya karena Pope kan pasti ngejar banget untuk Golden Gloves Award-nya kan. Iya, Nah, betul. Terus Tarkowski juga kemarin pas diwawancara dia bilang dia akan melakukan apapun. Maksudnya backnya Burnley akan melakukan apapun supaya menjaga si Pop ini bisa mendapat clean sheet di game week terakhir gitu. Makanya gue percayakan di Pope, Tarkowski sama si Pieters Gitu ya. gitu, sama satu lagi si Aurier. Nah terus di tengahnya gue pakai 5 itu ada Pulisic jelas terus gue ngambil, sebenarnya gue nggak tahu pas si Bayu ngambil Salah, cuman gue juga ngambil Salah, Sterling, Martial sama Foden ya. Cuman Foden ini yang masih agak galau sih, karena kan Pep juga terakhir di wawancaranya yang di game week kemarin, game week 37 itu dia bilang bahwa dia akan memainkan seluruh pemainnya City di sisa 2 game week terakhir ini. Nah si Foden kan kemarin main 90 menit nih. Ini gue yang agak khawatir apakah harus gue swap atau gue tukar sama si David Silva kah, atau mungkin orang udah nggak kepikiran Mahrez gitu. Cuman ya ini untuk sementara tim gue ngambilnya ke si Foden dulu. Terus di depan itu Ings tetap ada. Karena ya gue rasa sih ya karena dia klinikal banget lah. Terus sama yang terakhir gue ngambil Harry Kane karena di 2 pertandingan terakhirnya dia udah bagus gitu. Kenapa nggak Vardy? Ya karena kalau Vardy lawannya MU, tapi kalau si Kane lawannya Crystal Palace. Sebenarnya lawan MU menurut gue bisa nyetak sih. Bisa. Vardy bisa nyetak sih. Bisa. Ngelihat backnya, terus udah kayak juga pas di FA semifinal kemarin dia 2 kali blunder gitu kan. Bener. Mungkin sebenarnya Vardy bisa jadi opsi gitu. Oke. Siap. Itu kalau dari gua. Silakan nih. Oke, jadi gua strategi gua untuk game terakhir ini ya sama pada manajer pada umumnya. Jadi free hit ya, pakai chip free hit untuk yang benar-benar perombakan lah ya. Jadi untuk di kiper ya tetap Pope. Gua pakai Pope, bukan tetap ya. Kemarin kan pakai Henderson, sekarang masukin Pope. Alasannya sama tadi kayak Raka. Terus backnya ya jangan gitu dong, jangan sinis dong. Katanya mau nyusul gua. Iya. Ada pembedanya juga. Iya, Pak. Terus untuk backnya ada Peters dan Arnold masih tetap gue pasang yang nyetek. Terus Robertson juga gue masukin. Kenapa ya kalau untuk Liverpool gue tuh lebih feel-nya ke backnya sebenarnya. Lawannya clean sheet, ngincer clean sheet. Ya, lawannya ke Newcastle. Tapi untuk tengahnya gue ngelihat untuk seharga Mane sama Salah itu kalaupun meledak nggak banyak amat gitu loh, paling 1 gol gitu.
Nah, jadi pilihan gue jatuh ke devnya aja gitu. Oke. Terus untuk di tengah tetap Raja Asis KDB. King Asis ya. KDB, terus yang kedua adalah Martial masih tetap gua keep. Kenapa? Karena ya ini apa namanya yang kayak apa ya, yang menusuk masuk gitu loh. Asik. Bisa. Terus ini agak beda nih, Sterling Kan gue Sterling juga. Oh ada juga loh. Ada. Oh, Gak bisa loh, shield gue. Sterling nggak mau gua lewatin karena ini salah satu anak emas Pepnya. Anak pungut. Iya, bukan anak emasnya Pep juga. Dan gua rasa kan bener juga kan, dia lawan champion kapan, Bay? Main. 8 hari setelah habis kok. Nah, itu nggak mungkin si Pep membiarkan dia dingin kan, harus tetap panas mesinnya kan, kayak gitu. Iya. Jadi mungkin nggak dilewatkan untuk apa namanya Sterling untuk main gitu loh. Jadi ya terus tengahnya masih ada Pulisic juga. Gue masukin Pulisic karena kenapa? Dia masih tetap sentral juga di Chelsea. Kemudian untuk depannya itu ada Greenwood. Dan ini agak beda lagi nih, Aubameyang gue masukin. Dan yang terakhir adalah Ings gitu. Kalau mau sih ngambil Aubameyang. Gimana ya, lawannya Watford coy. Watford memang secara penyerang bagus sih, cuman bertahan ya. Enggak, maksudnya gue ngeliat tuh Aubameyang ada momentum untuk nyekor 2 gol gitu. Ada gitu. Ada. Gue sebenarnya pengen ngambil Kane, cuman apa ya? Udah banyak kayaknya ngambil Kane karena dia kan 2 game week ini nyekor mulu tuh. Jadi gue pengen nyari pembeda gitu. Aubameyang paling gitu. Terus di tengah gue udah nggak make Fernandes juga. Kenapa? Fernandes juga udah agak ini Bay, menurut gue apa namanya, benar-benar capek ya. Jadi apa ya? Gue mendingan masukin Sterling gitu. Yang momentumnya yang gue lihat memang lebih ada gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke segmen kedua kali ya, Bay? Ini nih. Atau lu ada tanggapan lagi? Kita bahas aja di best 11 aja, nanti kayak panjang itu kan. Kenapa ngambil ini? Pengen aja. Iya, pengen aja. Siapa tahu untung-untungan dapat bagus kan? Siapa tahu ya. Yo, jadi kita lanjut ke segmen kedua kita. Lo editor bikin dong. Mampus. Oke. Best 11. Ini mungkin paling banyak yang ditunggu nih. Gua tanyain dulu kemarin best 11 yang kemarin. Oh iya. Yang gagal berapa pemain? Cuma 2. Yang ngeblank cuma 2 ya. Cuma 2 doang. Itu siapa? Isi Rosyad sama siapa? Iya, Rosyad gagal. Tosat sama Fernandes anjir. Tapi emang benar-benar kecapean sih. Kemarin kan gua udah jelasin sebenarnya di episode 8 kemarin pas segmen 3. Kenapa gue memilih Martial? Pasti ada di situ tuh. Episode 8 gue bilang, lu nyadar gak sih dia tuh kecapean gitu. Ternyata beneran bener, gitu. Jadi lu nonton gak kemarin, Bay? Fernandes? Gue nonton pasti nonton. Gimana? Lemes apa masih kencang dia mainnya apa gimana? Jadi Fernandes ini, dan kenapa gue buang di game week 38 ini, dia tuh bener-bener kecapean karena ya dia hampir 90 menit malah kemarin kan. Juga kan gak ada istirahatnya. Dan untuk misalkan ngelawan tim yang menyerang, kemarin kan menyerang juga kan West Ham kan. Dan besok lawannya Leicester, dia itu ikut nyedev, ikut ke belakang juga. Oleh. Cara pertandingan, dia tuh cuma lari-lari bapak-bapak yang kakek-kakek senam sore-sore, tau kan lu? Neng. Emang sih bukan makanan doang yang ada masa expire-nya, pemain juga. Capek dia. Kecapean dia. Umpannya pun kurang begitu bagus menurut gua. Bukan Fernandes pada umumnya ya. Iya, bukan seperti dia awal-awal waktu masih fresh gitu. Jadi bukan kita doang yang kena tipu sama Fernandes. Jadi banyak juga manajer yang banyak yang nggak nyangka sih. Nggak nyangka juga bakal ini. Sebenarnya kita udah prediksi sih dia bakal bagus juga mainnya. Cuman memang kita agak kelewat untuk eye test yang kecapean ini gitu. Oke.
Oke, sip. Ternyata dia nggak sekuat KDB gitu kan. Iya, nggak, belum lah, belum. Karena baru juga kan, gitu. Oke, jadi masuk ke segmen kedua yang starting 11 kita. Jadi yang untuk di ini ya, di Formasi dulu, formasi dulu. Formasi itu kita make 4-5-1. 4-5-1. Jadi- jarang nih penyerang satu doang. Satu doang. Nah, untuk Kiper kiper kita ada, lu sebutin lah. McCarthy. Gua kira Mekarta. McCarthy. 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 Alasan lu? Bayu lah. Bye. Sebenarnya kenapa McCarthy kita ngeliat juga lawannya Sheffield dan harusnya sih nggak terlalu menyerang kan. Ya. Selain itu juga kita manage resikonya. Sebenarnya kita pengen tadi kipernya antara Pope ataupun Martinez. Ya. Dan pasti orang-orang pasti mikir itu kan untuk hit dan segala macam kan. Tapi terlalu beresiko kalau misalkan kita pakai Pope, nanti di tim kita bakal triple Burnley. Misalkan kita pakai Martinez, kita bakal double Arsenal. Menurut gua terlalu Riskan apa ya? Iya, terlalu riskan lah. Satu gol tiga pemain yang kena gitu Ya. kan. Tapi kan kita juga pengen hadirin ini kan, menampilkan back itu ini loh pilihan kita loh, nggak dari satu klub doang gitu. Jadi gitu doang. Oke. Mungkin cukup kali ya, McCarthy ya. Iya. Itu yang di Cikarang kan? Bukan, beda. Woi, lu ngiklanin lagi. Yang kelihatan kalau di First Media. bukan. beda. Oke, kita lanjut ke Peters. Ada 4 Peters. Ya, alasannya masih sama kayak yang Raka sebutin tadi. Dia kan udah bilang ya bakal mati-matian juga kan buat ini. Betul. Dan dia juga ada potensi assist juga. Iya, kan? assist. Ya walaupun kemarin juga mainnya nggak out of position ya, cuman kan dia juga masih ada potensi. Dia mainnya nggak di tengah aja dia bisa ngambil assist gitu kan. Itu sih makanya kita ambil selain dari kita ngincar ke clean sheet-nya, tapi juga ke assist yang dia tawarkan. Jadi kita milih dia karena selain potensi clean sheet, assist juga dia punya gitu. Ada. Sama halnya dengan back berikutnya, Aurier. Kita lanjut ke Aurier nih. Aurier juga begitu, karena kemarin di game week kemarin juga dia kan berhasil. Oh nggak, Ring, kalau kemarin kan dia clean sheet aja kan? Iya clean sheet. Tapi lumayan ini juga dia, lumayan berbahaya juga. memberikan ini juga buat Tottenham. Betul. Jadi pilihan kita jatuh ke Aurier yang untuk back kedua kita. Yang ketiga nih agak-agak beda nih. Ini agak-agak beda tadi juga sih. Sebutin nama Bayu nih. Bayu, siapa Bay? Kieran Tierney. Alasan. Jadi ya ini bisikan gua dari turun gunung. Di salah satu gua di Gunung Blau nih. Wih, gila. Gimana? Apa yang dibisikin apa? Jadi dibisikin Kieran Tierney. Gitu. Dia kemarin udah di Eropa Timur dibisikin Jesus. Sekarang dibisikin pemain Arsenal. Aduh, gimana? Kok bisa ya? Orang nggak kepikiran ya, tapi gua di sini ngeliat potensinya nih. Kemarin dia dapat istirahat. Terus juga Watford yang bermain dia pasti bakal terbuka karena kan butuh menang selisih gol dengan Aston Villa kan. Iya. Nah, Tierney ini kemungkinan dia bakal main jadi wingback kiri. Wingback kiri. Berarti ada peluang untuk assist juga dia. Iya, betul. Kan memang kemarin lawan Manchester City yang ngasih siapa? Iya, yang gol keduanya Aubameyang itu kan. Betul. Dan gua rasa bisa potensinya besar sih buat Tierney. Jadi ya ini diferensial gua juga walaupun lagi di posisi atas ya. Gua nggak mau terlalu main aman-aman banget sih. Dia kayaknya pengen habisin juga nih si Bayu nih. Iya. Dia kan pengen ada mini league lain yang dia nggak peringkat 1. Iya. Ada. Liga Arab. Oh, sampai ke Arab, Bay. Arab. Tahu tuh Liga Arab Spurs tuh. Oh, iya. Gila loh, Liga Arab Spurs loh. Hadiahnya gede banget. Lu kalau ikutan Liga Arab City langsung juara lo. Pesertanya lu doang. Nah, iya. Nggak ada ya goib ya.
lanjut Oke. pemain berikutnya. Tierney udah ya, berarti murni bisikan habis dari turun gunung ya. Dan berdasarkan ETS-nya Bayu juga udah dia pantau juga kan dari lama. Jadi oke, dia sudah cukup yakin untuk pemilihan di back Tierney. Kemudian lanjut ke Silakan Barnsley. Ya, Sama sih, mirip sama kayak Peters. mirip-mirip dengan alasan Peters karena sebenarnya kalau kalian juga punya back Burnley di belakang, Tarkowski gitu. nah gitu itu mereka satu visi misi itu udah. Jadi memang tujuannya untuk Pope gitu kan. Jadi kayak motivasi lebih gitu. Motivasi Ya, lebih. memang sebenarnya semua tim siapa sih yang mau ke golan gitu, tapi kan Iya. dilihat dari motivasinya, Tapi kan, fighting spiritnya itu lagi tinggi banget Tapi nih kan si memang Burnley ini. Burnley itu emang devnya bagus sih. Iya. Menjelang akhir ini kan, akhir game week ini. Oke. Musim ini. Jadi kita langsung lanjut ke tengah. Yang pertama ada 5 pemain yang kita pilih. Pertama Martial. Kalau Martial gue jelasin dulu ya. Boleh. Martial ini jagoan gue nih. Hampir mirip-mirip Sterling lah. Gitu. Alasannya gimana? Yang tadi lu sebutin ya? Iya, yang tadi gue bilang dia apa namanya? Dia punya kelebihan menusuk dari ini kan, dari samping. Tengah juga bagus dianya. Udah hidup juga sama Greenwood dia. Jadi padu gitu kan. Oke. Kemudian kan walaupun kemarin kita kan sempat lihat juga kan si Bruno agak lelah, cuman dia masih bisa eksploitasi gitu loh di lini tengah. Dan gue lihat fighting spiritnya juga ada. Lu tahu nggak dia udah nyekor 17 gol kalau nggak salah sama ini. Musim ini kalau nggak salah ya? Iya nggak sih Pak? 17 ya? Oh, nggak tahu, gue nggak mantau pemain yang Tujuh. peringkat bawah peringkat 5 gitu, gue nggak ngeliatin. Kan peringkat 3 bang. Salah coy yang iya salah yang Nggak, dia udah 11-an juga golnya gitu. Sama Rashford, setahu gua. Cuman maaf ya kalau gua salah, cuman alasannya selain potensi untuk nyekor juga, dia juga jago asisnya gitu. Jadi pilihan gue jatuh di ini. Pilihan gue dan kita ini jatuh ke Martial gitu. Oke. Tony Martial. Kemudian lanjut ke David Silva. Ini agak-agak ya mungkin pertanyaannya sama ya. Main nggak bang gitu? Ya. Mungkin Bayu nih bisa jelasin nih. David Silva. Nah, untuk Manchester City sendiri kita agak panjang ya. Kenapa David Silva? Jadi Manchester City kan ini kuncinya di game week 38. Formasi kita bakal seperti apa sesuai dengan siapa yang startingnya di Manchester City, ya kan? Dan menurut kita sih yang hampir 100% bakal start itu David Silva. David Silva. Perpisahannya. David Silva karena juga dia pertandingan terakhir di Etihad Stadium Ya. pasti bakal dikasih main. Gitu, kecuali dia cedera ya, kita nggak tahu. Gitu. Dan opsi keduanya antara Raheem Sterling maupun Gabriel Jesus. Karena nggak mungkin nih dua-duanya di bench, nggak mungkin. Dua-duanya di bench nggak mungkin. Karena nggak bakal ada firepower-nya buat di kotak penalti. Ya. Ya. Nggak mungkin dua-duanya. Jadi antara misalkan Jesus main atau Sterling main atau kedua-duanya. Gitu. Dan kita lihat yang lain ada Mahrez sudah kayak lagi hilang formnya ya. Jadi, istrinya hamil juga nggak? Mau lahiran juga? Enggak kayak. Enggak ya? Beda. Gimana Bang? jadi gue sih agak gue singkirin sih. Gitu. Jadi terus untuk KDB Ya. bagus sebenarnya, bagus misalkan punya, dan dia misalkan kalian nggak punya free hit atau apa, masih punya KDB nggak apa-apa, misalkan masih pengen dipertahanin karena kan dia ya raja asis, sekarang udah 19 asis, dia pengen ngecair rekor Henry kan 20 tuh. 20. Wah, gila ya. Tapi kalau misalkan dibandingkan David Silva, gue lebih prefer ke David Silva gitu. Oke, berarti kita starting kita ini untuk di tengah yang untuk City ya, jatuhnya ke David Silva dan Sterling. Jadi kenapa nggak KDB, nggak Mahrez dan sebagainya lah. Tadi juga ada disebutin Jesus. Ya pertimbangan kami yang kayak Bayu tadi bilang gitu.
seperti itu. Oke, mudah-mudahan. Khusus ini nih, khusus Manchester City, Ya. sebisa mungkin cari bocoran tim tuh ya sekitar 10 menit sebelum deadline lah. 10 menit sebelum deadline ya. Oke. Nah, kalau gue pribadi pun gue udah nyiapin sekitar 4 formasi buat nyiapin siapa pemain-pemain Manchester City yang main gitu. Oke, berarti lu yang tadi kan di segmen 1 udah lu tampilin yang apa namanya strategi Masih, transfer. Ya. Itu berarti masih berupa draft ya. Ya. Ya, bukan draft. Cuman udah agak mendekat gitu loh. Palingan kalau misalkan berubah itu pasti City gitu kan. Asetnya Ya, City kan. City dan ada beberapa pemain juga buat ini kan. pas-pasin duit Mas gue lah. Dina. Oke. pas-pasin duit Siap. dia. Oke. Jadi untuk gua ulang lagi untuk aset City sebisa mungkin kita nyari bocoran di 10 menit ya. sebelum deadline. Itu dan itu memang masih ada. Maksudnya kita juga sering ngalamin itu ketika kita misalkan di pemilihan kapten deadline menjelang deadline itu bisa berubah lagi tuh dari kapten betul. strategi itu kayak kemarin gua nih Pulisic gua kan transfer out kalau nggak salah tuh kemarin menjelang deadline. Jadi sama kayak Bayu gitu. Jadi sebisa mungkin cari bocoran, bukan City doang sih sebenarnya, tapi semua. Cuman sekarang timingnya adalah di City gitu momentumnya. Dan sekarang kan kalau kemarin kan kita cuma bisa ngelihat sebelum deadline itu kan berapa tim doang kan. Tapi kan kalau sekarang tuh semua tim karena mainnya bareng, deadline-nya bareng, league-nya juga bocorannya bareng semua bisa keluar gitu. gitu. Jadi ini kesempatan kita buat maksimal di game week terakhir. Gitu. Makanya itulah yang alasan kita kenapa free hit di game week terakhir gitu. Oke, jadi alasannya gitu. Cukup untuk ini ya, untuk asetnya City. Kemudian kita beralih ke asetnya Liverpool. Salah. Salah. Gimana nih? Raka apa Bayu nih? Bayu lah, nggak enak gua. Ini jagoan gue. Iya. Oh iya. Katanya jagoannya Sterling. Bewok. Gimana nih? Iya, sekarang juga. Ya mungkin orang-orang udah mulai Lupa. gedek ya sama Salah ya. Udah mulai gedek sama Salah, dia foto-foto senyum-senyum tapi kagak nyetak-nyetak gol. Nyengir doang gitu ya. Mungkin harus lu posting di Twitter, Bay. Kayak kemarin Sterling kan jadi itu langsung. Coba lah besok. Tenang. Gue udah ngambil, ntar gue post fotonya, biasanya dia gacor. Biasanya gacor ya. Ngeri ya. Tapi gini, kita ngebahas Salah. Kalau misalkan Salah di bench, siapa sih yang bakal main? Kayaknya Liverpool bakal kehilangan seluruh struktur permainan Liverpool deh, kalau gue sih ngeliatnya. Iya. Kan kemarin agak race-nya agak panjang tuh kan, yang lain-lain pada main FA kan. Sedangkan Liverpool kan panjang. Gue rasa sih bakal starting dan lawan Newcastle yang back-nya sedang cedera banyak banget. Banyak cedera ya. Jadi kalau gue sih memang di game week terakhir ini tertujunya kedua tim. Liverpool sama City, lu tahu kan Norwich kayak gimana, lu tahu Newcastle kayak gimana gitu. City aja kemarin menang lawan Newcastle. Iya. Iya kan? Ya iyalah. Lanjut aja. Dan itu peluang banget. Iya, dan Salah ini sebenarnya udah chance-nya banyak banget. Banyak banget yang dia kayak finishingnya nggak bisa selesai segala macam. Kemarin cuma dapat assist doang kan. Tapi gue sih ngelihat kalau lawan Newcastle seperti kayak gitu harusnya sih bisa nyetak gol harusnya ya. gitu. Iya. Oke. Bisa ya? Oke, kemudian ini ada pemain andalannya Mas Raka nih. Yoi. Tadadadang. Captain America. Christian Pulisic. Ini Gimana nih emang kan gue sudah menggadang-gadang dari Chelsea, aset Chelsea orang ambil Willian, gue bilang sabar, udah Pulisic aja lu, kalau mau hold lah Pulisic gitu. Tapi kalau misalkan lo mau gambling sama Willian ya silakan. Cuman kalau gue gue lebih ke yang penting konsisten, dia poinnya tinggi gitu, bisa nyetak poin gitu, nggak yang sekali-kali poin terus blank poin gitu. Fernandesnya MU ini Pulisic. Iya tuh, soalnya kan kemarin juga waktu FA kan dia kan dibilang mau cedera kan, dan emang ternyata dia nggak main. Terus pas lawan Liverpool dia kan sempat main, walaupun cuma main 31 menit. Itu dia bisa ngasih 1 assist dan 1 gol. Nah tapi nggak cuma dilihat dari assist sama golnya aja. Lihat permainannya Chelsea sebelum Pulisic masuk dan setelah Pulisic masuk itu
luar biasa berubah loh. Berubah ya. Berubah banget gitu. Karena kan gue lihat ya buntu gitu saat si Chelsea belum ada Pulisic. Buktinya kan mereka tuh kebantai duluan kan. Gua aja kaget bisa nyekor 3 gitu. Iya, Pulisic masuk, wah gila udah kayak mau nyusul kan 4-3, cuman akhirnya ya emang PR-nya Chelsea kan di belakang, makanya kalau gambling banget kalau ngambil aset backnya Chelsea. Kecuali si Bayu kemarin kan berhasil tuh, ya dia ngambil Alonso itu kan. Alonso kan. Ya itu, cuman kenapa Pulisic? Ya Chelsea formnya diangkat banget sama Pulisic gitu. Kayak sama lah kayak kemarin MU kita ngambilnya Martial atau si Greenwood gitu. Itu karena di carry banget, dibawa banget nih Chelsea sama si Pulisic itu, dan pasti 90% Pulisic bakal main gitu. Soalnya kemarin dibilang juga cederanya udah lumayan bagus. Itu tipuan itu. Kemarin sempat cedera kecil gitu, terus Lampard kan takut jadi jangka panjang, tapi ternyata setelah lawan Liverpool cederanya juga kelihatannya oke sih, nggak akan masalah. Jadi menurut gua Chelsea butuh menang juga untuk mengamankan Liga Champions kan, nggak mau lah Lampard untuk gambling mainnya kayak kemarin gitu. Willian kemarin ditarik ganti Pulisic kan langsung bagus mainnya. Ini kayaknya Lampard ponakannya ada yang main FPL juga kan. Main nggak Pulisic? Cedera. Atau ada wartawan lewat kan, cedera. Ada lah berita. Langsung berita. Tipuan itu. Bercanda. Oke, jadi cukup ya, mungkin udah cukup jelas untuk tengah kenapa kita memilih 5 pemain ini. Dan sekarang kita pindah ke terakhir kita cuma punya satu nih. Kane. Harry Kane. Kane. Enak. Iya. Oke. Bayu, gimana Bay? Sebenarnya untuk masalah depan karena ya di value-nya sih dikit, kita masih agak dilema antara Harry Kane dan Aubameyang. Yes. Aubameyang dia ngelawan tim yang bakal terbuka, Harry Kane ngelawan tim yang defense-nya lemah dan dia dapat formnya kan. Si Harry Kane ini lagi dapat formnya banget sih. Dia benar-benar maksudnya finishingnya bagus lagi, terus juga kontrol bolanya bagus. Tapi kalau dibandingkan Aubameyang dan Harry Kane, kita jatuh kepada Harry Kane. Kenapa? Karena lebih fresh. Dia istirahatnya lebih panjang, terus dijamin main 90%. Nggak ada pengganti sama sekali. Dan juga pemegang penalti udah pasti benar-benar andalan Spurs lah di lawan Palace itu kan. Jadi kalau misalkan dibandingkan Kane dan Aubameyang, kita ngambil Kane. Kalau bisa ngambil dua-duanya, kita ngambil dua-duanya juga. Iya. Uangnya terbatas nih. Jadi kita nggak main Harry Kane. Gitu. Oke. Sip. Cukup kali ya yang untuk segmen 2 ya? Cukup. Oke, sekarang kita lanjut ke pemilihan kapten. Segmen Ini nih gitu. Yang selalu bikin galau nih. Kemarin kita memberikan saran kaptennya Fernandes, ternyata ya begitulah. Mohon maaf. Tapi kan lebih kasar MU sih kemarin. Walaupun gue udah sempat bilang, tapi sebenarnya Bayu kan ngomong antara Martial dan Fernandes kan. Tapi ya gitu, tetap zong juga sih. Martial juga nggak terlalu meledak juga sih. Oke. Jadi mungkin sama siapa dulu? Lu ya? Kapten gua. Lu dari tadi belum pertama lu. Kalau gua sama sih kata Bayu, maksudnya lu harus dapat bocoran dulu 10 menit sebelum deadline kan. Cuman karena gua ada draftnya, dan draftnya ini mungkin kalau misalkan memang nggak terlalu berubah, menjelang deadline mungkin nggak terlalu berubah sih. Gua cuman mantonya yang aset City aja gitu. Aset City sama Liverpool kali ya. Tapi lebih ke City sih. Gua pilih Sterling versus Norwich kapten. Ya cukup lah, menjanjikan sih. Karena apa ya? Gue sih juga punya pendapat sendiri yang tadi gue bilang namanya, sistem ini nggak mungkin ditinggal. Momentumnya untuk main itu ada di itu 90 menit kalau menurut gue. Nggak mungkin menjelang ini kan, menjelang UCL kan juga City butuh kekuatan tempur yang fit juga gitu kan. Lawan Madrid ya. Pemain-pemain sebagus Sterling juga kalau dibiarin terlalu lama libur kan takutnya ototnya jadi lemes apa gimana, jalan dikit cedera lagi. Nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Lagi musim gitu. Jadi pemilihan gue sih tetap ke bukan tetap ya, lebih ke Sterling. Condong ke Sterling ya. Sterling. Cuma ya tadi aset City kita lihat di 10 menit. Dengan catatan seperti itu. Oke, selanjutnya dari gua. Singkat aja, kalau dari gua ngambil kaptennya
salah karena gue punya salah di tim gue. Jadi selalu nih kalau misalnya gue punya salah nih, terus gue baru masukin salah lagi gitu. Biasanya langsung gue kaptenin dan dia poinnya bagus gitu. Kenapa sih salah gitu ya? Alasannya sama kayak dulu. Gue punya pemain mahal kayak semacam salah, kalau nggak gue kaptenin sayang gitu. Iya. Terus juga lawannya kan Newcastle. Ya kan, Newcastle. Gue sebenarnya pengen ke Pulisic, cuma Pulisic lawannya Wolves. Gue takutnya Wolves kan main fisiknya bagus juga kan. Wolves juga agak apa namanya motivasi untuk mainnya juga tinggi sekarang. Iya. Soalnya kan dia butuh menang untuk masuk ke Europa League gitu. Jadi ya gue khawatir sih kalau misalkan Pulisic lawan tim yang apa ya namanya main full body contact banget gitu, dia malah nanti nggak punya ruang gitu. Makanya gue ngambil contohnya ke si Mohamed Salah ya gitu. Oke, cukup. Bayu gimana, Bay? Gua sekarang misalkan kita berasumsi main semua lah, main City dulu ya. Oke. Oke. Gua ngekaptenin Rahim Kambing. Kenapa gua namain Rahim Kambing? Karena setiap gua kaptenin dia poinnya 1, tapi nggak gua kaptenin poinnya 17-an gitu kan. Kambing. Bentar lagi dipotong. ini kayaknya tapi ya yang benar-benar material kapten banget buat game week ini. Jadi kalau gue misalkan si Sterling starting, gue bakal ngekaptenin dia. Tapi gini, Bay, bentar ya, gue potong dulu. Kalau gue menerawang perpetaan kapten di game week terakhir ini, Sterling, Salah, sama satu lagi Fernandes enggak perpetaan para manajer ya kebanyakan ada nama Sterling, ada Salah sama Fernandes. Kalau Mane nggak terlalu ini sih, lebih aset Liverpool lebih ke Salah kalau menurut gua gitu. Tahu nggak menurut gua apa? Apa? Maksudnya dari listing ya, bukan tim mati ya. Oke. Yang pertama nih Sterling ya. Kedua, Salah. Oke. Ketiga, Harry Kane ya. Gitu ya. Baik, tapi gini nih, misalkan kayak gue punya Sterling, punya Salah gitu. Lu tetap menyarankan kemana nih? Sterling. Kalau dia starter. Sterling. Kalau dia starter tetap Sterling ya. Lawannya ini coy, Norwich. Iya sih. Maka Norwich ya pasti bertahan banget. Ya, tapi gitu sih. Makanya City tuh butuh Sterling sama KDB gitu. Oke. Itu kalau dia bertahan banget, kuncinya di situ, KDB sama Sterling udah. Iya masuk sih benar. Iya kan? KDB ngumpan, Sterling udah tinggal lari kan behind defensive line. Apa namanya? Norwich itu tinggal kebuka doang sekarang udah meledak City. Oke. Gitu. Oke. Berarti kan tadi si lo jadi kapten lo. Oke, jadi Sterling. Kapten gua Sterling, kalau Raka tadi Salah, Bayu tadi gimana, Bay? Kambing. Ada Rahim Kambing kalau starting, kalau enggak gua mikir antara Salah atau Kane. Oke, sip. Jadi tadi udah ada beberapa pemetaan juga dari gua dan Bayu, tapi yang gua ini sebutin yang Bayu aja. Karena memang lebih kebanyakan sih Sterling, Salah, Harry Kane. Itu perpetaan mungkin di game week 38 tuh. Tiga-tiganya punya nih, gue siap nyodok nih. Siap ya. Nyalip lu nih gue di Liga Bacotin nih. Kita nggak pernah nyebutin Liga Bacotin ya? Udah nanti aja deh. Oke. Terus segmen selanjutnya. Segmen terakhir kali ya. Apa tuh? Aduh, segmen terakhir di video terakhir untuk musim ini. Jadi adalah Q&A. Nah, ini kan seperti yang tadi kita udah bahas atau bilang di awal video bahwa kita sudah men-share, sudah melemparkan. Silakan sobat-sobat bacotin nih yang mau nanya, silakan. Ayo apa? Kebanyakan sih nanyanya kapten ya. Kapten siapa? Triple kapten siapa? Ayo baca. Jadi gini, gue yang untuk yang dari Facebook dulu ya, Bay. Jadi kebanyakan sih kalau yang di Facebook gue ngeliat, tunggu dulu. Triple kapten siapa nih yang bagus? Pertanyaan gitu. Terus free hitnya dong, Bang, gitu. Ini lu putar aja videonya. Oke, free hit udah. Di segmen 1 udah ada free hitnya. Free hit versi Bayu, versi gua, versinya Fahmi. Itu. Terus ada lagi nih kalau misalkan itu kurang, segmen 2. Segmen 2.
itu yang apa namanya? Best 11 Best versi 11 versi kita. Dan itu beda ya kan sama beda. sama timnya Bayu, tim gua sama tim kami itu beda. Kalau yang segmen 2 ini bener-bener apa ya? Yang kita ini loh racik bareng-bareng gitu. Dan dengan tim value juga yang enggak, kalau yang lain kan misalkan ngambil comot-comot, wah ini backnya ini tapi ternyata tim value-nya sampai 110 juta gitu kan. Benar-benar tim yang kita sudah pilih yang di segmen 2. Kalau yang segmen 1 itu kan agak beda sebenarnya. Kalau Bayu kan ada lawan juga yang dipantau kan dari bawah. Udah banyak faktor-faktor kenapa ngambil ini. Cuman kalau untuk memang pengen pembeda, lu bisa tengok di segmen 2 gitu. Yes, okay. Kan ada nama-nama aneh mungkin yang bermunculan gitu kan. Terus jadi untuk pemilihan kapten lu bisa triple kapten siapa, lu bisa ikut segmen 3, lihat segmen 3 kami. Untuk kalau lu bilang bikin draftnya untuk free hit, lu bisa lu bisa segmen 1 apa segmen 2. Oke. Jadi untuk yang di Facebook gua tertarik nih sama Muhammad Nur Azmi gitu. Apakah pemain dari tim yang berjuang dari degradasi ada yang potensial gitu? Oke, Bay, jawab. Gimana, Bay? Jadi gue juga bingung nih pertanyaannya, kenapa kok tertarik sama tim yang degradasi? Apa ya? Iya benar. Kita tahu kualitas dia, mungkin pikirannya dia bakal motivasinya lebih tinggi kali buat selamat dari degradasi. Buat selamat gitu, betul. Tapi motivasi aja nggak cukup. Juga, gitu kan, dari kemarin juga mereka pengen keluar dari degradasi. Sama sih sebenarnya apa namanya kasusnya, misalkan agak ini ya, bukan degradasi nih, misalkan salah Golden Boot pada ngambil tuh, dia lagi ngincar ini, ya udah nggak cetak juga kan gitu. Jadi oke, itu boleh jadi tambahan, maksudnya tambahan dalam memilih pemain. Tapi jangan dijadikan itu sebagai yang paling utama. Enggak. Kadang-kadang harapan yang dari pemilik, dari kita sebagai manajer tuh lebih besar daripada pemainnya Watford, Bournemouth sendiri. Iya benar. Iya. Degradasi itu jangan dijadikan opsi utama. Sekarang kita lihat deh gini, yang mau degradasi Bournemouth, Watford, Aston Villa, Norwich sudah. Itu away semua. Terus lawannya pun tergolong agak sulit. Everton, Manchester City, terus Arsenal. Dan paling West Ham, ya kan, lawan West Ham kan. West Ham berarti ngambil Aston Villa. Terus kita lihat lagi ke dalam, siapa lagi aset Aston Villa yang bisa kita ambil? udah memble. Grealish pun mainnya sekarang udah agak ke belakang, nggak main sebagai sayap lagi. Jadi saran lu, Bay? Saran gue hindarin dulu lah pemain itu. Iya, masih banyak duitnya bisa diarahin ke tim-tim yang lain, mungkin yang berjuang di 4 besar, mungkin yang lagi lagi dapat formnya, itu bisa dipindahin ke daerahnya. Kenapa harus yang degradasi sih ngambil pemain gitu? Iya sih, soalnya kan tim degradasi juga untuk membuka ruang salah satu pemain untuk mencetak gol pun mungkin sulit gitu kan. Kenapa nggak ke yang mungkin tim besar yang pemainnya potensial gitu untuk mencetak poin gitu, dialihkanlah ke situ gitu, nggak usah ngambil ke yang degradasi. Ya benar kan, Bayu, nggak usah jadi patokan tim yang degradasi. Ya semua juga pasti punya motivasi yang tinggi gitu untuk bermain gitu sih. Intinya seperti karena gini, mereka tuh pengen ke degradasi karena suatu alasan, mereka mainnya jelek. Karena mereka mainnya jelek, jadinya akhirnya nggak ada potensi untuk poin gitu kan. Iya, nggak cuma motivasi doang bisa menghasilkan lu poin, mungkin ada, tapi jangan jadikan itu sebagai faktor utama. Gitu. Oke. Siap. Terus ini ada pertanyaan apa lagi nih? Oke, jadi tadi sempat gue tanggapin dulu darimu ini ya, pertanyaan dari Muhammad Nur Azmi, kata Bayu jangan terlalu dijadiin alasan untuk memilih itu kan. Ya boleh sih sebenarnya. Nanti kita balik lagi, tadi kan kita ngomong di segmen kedua kenapa kita pilih siapa namanya, back Peters, karena kan dia lagi ngejar ini kan. Tapi selain dari itu kita memang udah melakukan A-test gitu, ASI sama ini dan sebagainya. Dan untuk saudara Asmi ya, untuk berjuang dari zona degradasi mendingan hindarin itu aja dulu, pemain dari situ. Masih banyak aset-aset yang lebih murah dan kualitasnya lebih bagus. Lu bisa mundur ke belakang di segmen kedua kita. Mungkin itu bisa jadi
referensi dari dari kita gitu. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua ya, gua agak-agak ini sih bingung sih, karena kebanyakan nanyanya triple captain sama ini sama free hit gitu loh. Ya udahlah, ini dari Febrian ya dari Twitter, 3 striker yang harus dimiliki di game week terakhir gitu. Tahu nih gue nih. Oke, lu yang jawab. Danny Ings, Harry Kane, Aubameyang. Karena kan kenapa kita milih pertanyaan lu? Karena kita cuma masang 1 striker di segmen kedua. Ntar lu ini lagi retweet itu kan cuma 1 striker bang. Gua kan mintanya 3. Jadi gua kasih opsinya itu. Si Aubameyang, Harry Kane, atau si Danny Ings. Nah, kalau cuman kan pasti dia mungkin nanya 3 karena dia pengen tahu nih siapa sih kira-kira yang ini yang bisa diambil gitu kan. Soalnya sekarang dengan kondisi sekarang, dengan harga sekarang itu Harry Kane sama Aubameyang harganya sama nih 10,9. Sama. Mungkin kalau Danny Ings itu ya mungkin bisa jadi opsi yang lebih murah gitu kan. Okay. Cuman kayak tadi kan udah ditanyain nih, kalau misal Harry Kane atau Aubameyang gitu pilihannya. Kan gitu kan. Terus kita juga udah jelasin mau pilih yang mana nih, Harry Kane atau Aubameyang. Silakan ya kalau nonton sampai sini ya tahu lah tadi jawabannya apa gitu. Jadi kalau menurut kita nih 3 penyerang itu ya udah 3 tadi, Danny Ings, Harry Kane sama Aubameyang. Oke, sip. Atau Jesus ya. Kalau dia starting, tapi kan kalau City harus lihat 3 aja. Jangan makin bikin bingung ya. Yang bikin bingung 3 aja. Jadi tadi jelasin sebelum gua tutup pertanyaannya. Siapa tadi? Danny Ings, Harry Kane, sama Aubameyang. Oke, paham ya. Udah. Pertanyaan terakhir nih. Ini pengen gua sebutin sih sebenarnya nih. Ini agak melenceng dari FPL ya. Ini dari tukang deterjen, Bay. Namanya tukang deterjen nih, bingung gua nih. M. Khairul Rais apa ya? Background videonya selain putih ada nggak? Lu mau bocotin nggak, Bay, nih orang nih, Bay? Songong kayaknya nih, Bay. Itu mah. Itu kan deterjen nih, M. Khairul Rais nih. Ini pertanyaan terakhir nih sebelum ini wajib kita jawab nih sebelum ini last episode. Nggak apa-apa nih keluar dari FPL sedikit nih. Mungkin juga ada dari sobat bacotin ya. Itu emang nggak ada ya? Background selain putih? Yang putih. Kemarin udah gua kasih backgroundnya alam anjir. Pas gua sendiri. Lu nggak ngeliat apa semen-semen di belakangnya itu? Keren loh itu loh. Aduh, walaupun putih sih. Gimana, Bay? Lu mau jawab apa gimana nih? Bacotin, Bay. Ya semoga aja di season depan nanti dapat sponsor kan. Iya. Belakangnya kita ganti warna terserah apa lah. Liverpool kayaknya sih warna merah. Iya. Bisa. Gampang lah, tenang. Gampang ya. Oke. Musim baru, wajah baru. Oke, sip. Mungkin cukup ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang udah sempat nanya ke kita. Minta maaf kalau kita belum sempat jawab karena waktu juga sedikit ya. Jadi pertanyaan 3 terbaik aja yang kita pilih. Tapi yang seperti yang tadi gue bilang, kebanyakan yang nanya sih sebenarnya free hit sama triple captain. Lo bisa nonton video ini dari awal sampai akhir, itu jawabannya semua di situ. Oke. Gimana nih? Gak kerasa nih. Aduh. Tahun depan gimana nih? Masih ketemu nggak? Nah, ini musim depan ini ya coba deh kita survei. Kita bertanya, kita lanjutin nggak nih? Itu sama itu sobat. Itu bentar dulu, kita sedikit nostalgia dulu. Mungkin nostalgia. Teman-teman yang menonton video kita mungkin banyak yang bertanya-tanya. Ini bacotin dari kapan sih gitu? Iya. Kenapa sih bisa ada gitu? Jadi gue sempat ini ya, gue jelasin dikit. Jadi gue, Raka, sama Bayu ini sebenarnya kan satu kuliahan ya. Dari awal memang kita dari dunia kampus itu yang paling kasihan mungkin hidupnya Bayu. Karena selama di kampus dia dibully, tau sendiri kan Liverpool kayak gimana gitu kan. Terus untungnya Liverpool juara pada saat dia udah lulus. Yang ada karena kalau misalkan Liverpool juara pada saat kita masih kuliah, yang ada gue pindah jurusan gitu. Ini bacotnya emang luar biasa deh. Terus
waktu berjalan lama, lulus, dan alhamdulillah kita ketemu lagi nih di satu tempat nih. Namanya ini kan Bekasi ya, gitu. Bekasi Cikarang, dan ketemu dan akhirnya kita bikin project ini. Awalnya memang kita udah mau terjun ke YouTube ya. Cuman karena kita masih bingung konsepnya kayak gimana, ya udahlah kita survei dulu lewat Spotify. Nah, jadi singkatnya tuh ya udah kita bikin ini karena ya si Bayu juga kita udah main FPL, terus begitu kita merasa kita nih pengen punya wadah untuk ayo kita ngajak bareng-bareng, karena kita juga ngelihat kan banyak teman-teman kita yang main FPL tapi kebingungan juga kan, kebingungan. Nah, kita membuatkan wadah gitu. Awalnya kita mulai dari Spotify, cuma Spotify itu kan istilahnya pasif ya, karena kita direct langsung ngomong, nggak ada interaksi sama teman-teman sobat-sobat bacot ini. Nah, kita harapannya dengan YouTube ini kan bisa di komen, terus juga bisa menjangkau lebih banyak audiens gitu, karena kan platform YouTube dan Spotify itu kan lebih luas di YouTube kan. Makanya kenapa juga kita baru mulai di YouTube di game week terakhiran ini ya, karena memang kita sudah mulainya itu awalnya dari Spotify. Gitu. Dan memang wadahnya lebih cocok memang di YouTube karena kita kan juga nampil informasi kan, jadi jauh lebih dapat. Gitu. Oke, Bay, kalau lu gimana, Bay? Lu ada tanggapan? Ya sebenarnya sih juga gue menanggapin ya, sekarang gue di peringkat 1 Indonesia. Satu. awalnya cuma iseng-iseng aja kan, kita liga teknik mesin undip gitu kan. Iseng-iseng aja, ternyata gue juga masukin ke liga-liga yang lain ya, dan ternyata jadi peringkat 1 gitu. Ya maksudnya ya gue juga maksudnya kan kita memang ini kan sering diskusi ya terkait bola ya. Kalau memang dulu sebelum ada FPL juga kita kan udah sering-sering ini Liverpool main nih sama ini nih, gimana menurut lu, kayak gitu kan. Jadi memang jauh sebelum FPL itu kita memang sudah ada diskusi khusus untuk ini gitu. Jadi sayang memang kalau misalkan setelah ada FPL, kalau kita sarananya ada gitu loh buat di YouTube gitu. Jadi suara kita juga ikut tersampaikan ke para pendengar gitu kan. Jadi ya cukup senang sih, soalnya pikiran kita, strategi kita itu tersampaikan gitu. Kayak gitu. Oke, jadi gimana ya untuk musim depan nanti, mungkin bisa inilah kita minta dari para pendengar lah ya, audiens, maksudnya bisa komentar di kolom komentar kita. Lanjut nggak nih apa gimana gitu. Merasa terbantu nggak sih? Merasa bacotin gitu. Manfaat nggak sih bacotin gitu. Jadi ternyata udah bang lanjutin, kita butuh panduan gitu. Atau punya ide, bang gua nggak ngerti cara pakai chipnya itu, timingnya kapan gitu kan. Bisa silakan lah. Nanti kita ya kalau misalkan kita bikinin kita videonya. Kayak gitu. Siap. Tapi gue sedikit pengen komentar nih buat Bayu, posisi sementara ya. Satu ya, Bay? Posisi 1 sementara. Indonesia ya. Itu beda berapa poin, Bay? Beda 23 poin sampai kedua. Jadi gue sedikit komentar ya, apapun hasilnya di hari Minggu besok, gue udah bangga sama lo gitu. Lo mau posisi 3, 4 itu prestasi yang luar biasa sih menurut gua untuk orang yang baru 2 tahun main kan ya. Maksudnya hasil kerja keras lu inilah kelihatan lah gitu loh. Jadi hasilnya real. Apapun posisi lu besok di hari Minggu besok, lu mau turun di posisi kedua, 3, 4, gua udah bangga sama lu. Tapi gua berharap lu tetap di 1 sih. Teratas. Betul. Oke. Soalnya tahu sendiri kan, kita si Bayu malam kita tidur dia di grup rame aja gitu. Wah ini sini bagus nih, sini bagus. Kita juga pagi-pagi dapat rangkuman. Tapi kita juga bangun tuh kalau misalkan Bayu ini kan. Jadi kan dia udah kayak alarm kita juga kan. Shift-shiftan gitu, ganti-gantian. Kalau misalkan dia nggak sempat nonton, misalkan nih hari Senin dia nggak sempat nonton. Selasanya Seninnya lu ya nonton gitu kan. Dia ngeronda gitu kan, sip-sipan. Oke, sip. Jadi gimana, Bay? Pesan-pesan lu mungkin terakhir, Bay? Ya, gue berharap gue masih bisa bertahan di peringkat 1 sih ya, satu Indonesia. Mohon doanya buat yang teman-teman semua. Terus juga sebenarnya butuh ini sih, butuh komen, butuh masukan dari teman-teman.
gimana, apakah kita perlu lanjut, terus juga misalnya kita lanjut kan masih ada jeda sesi nih untuk menuju Sebelum musim musim depan. berikutnya. Apakah perlu gitu kita isi video-video, mungkin apa hadiah yang bakal gue dapet, apa hadiah yang gue dapet. Oh iya, bisa tuh unboxing video hadiah dari ini. Iya. Kalau menang, insyaallah. Oke. Terus juga share pengalaman selama main FPL di musim ini, terus juga strategi-strategi ya perlu atau enggak ya silakan komen deh teman-teman ya di bawah. Oke. Siap. Mungkin cukup kali ya. Cukup. Jadi gue ucapin lagi terima kasih banyak kepada subscribe kita, udah dukung kita, udah like video kita, dan untuk viewers kita juga alhamdulillah kita masih bertahan sampai sekarang karena berkat kalian semua. Artinya video kita juga ditonton buat sama kalian gitu kan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada subscribe, viewers, dan yang suka nge-like juga gitu aja. Dan juga teman-teman kita yang di Twitter, di Facebook, di Instagram gitu kan, yang suka kita lempar pertanyaan, mereka juga responnya bagus gitu kan. Kita nggak nyangka sih responnya orang-orang itu begitu besar ya. Jadi itu adalah mood booster kita kan. Oh, ada nih yang nungguin kita tiap minggu gitu. Nggak apa-apa, gue begadang sampai 24 jam juga gue ladenin. Bener ya? Bener lah. Gue langsung ngedit nih biar gimana caranya rilis tepat waktu gitu kan. Betul. Oke, sip. Jadi terima kasih banyak untuk last episode ini cukup sampai di sini. Benar kata Bayu, jika memang kita mau jika memang kalian pengen kita lanjut silahkan komen di bawah. Seperti yang tadi Bayu bilang, lu apa kok tiba-tiba tiba-tiba gua blank. Udah ditutup nih. Oke, kita tutup, kita pamit untuk episode kali ini. Sedih ya? Sedih. Iya, sedih juga sih. Yaudah, semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya, entah apa tips and trick atau saran atau share apa strategi kita entah strateginya Bayu selama satu musim kemarin itu gimana gitu. Sip. Oke. Cukup kali ya. Oke. Kelamaan nih. Oke. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.